Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada saat ini akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati channel SDG Kalteng Solidio Gloria Kalimantan Tengah. Biarlah kehidupan kita dikaruniai dengan berkat dan Tuhan memelihara hidup kita dengan kebaikan, agar kehidupan kita senantiasa terarah kepadanya. Kita bersama hari ini akan mendengarkan suara firman Tuhan melewati Lukas pasal 12, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-48. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, syukur kami panjatkan karena hari ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan, bahkan kesempatan yang baru hari ini. Kami percaya bukan karena kebetulan, tetapi Engkaulah yang memanggil kami untuk mendengar akan suara-Mu. Ya Tuhan, kami mau datang dengan hati yang terbuka. Singkirkan segala pikiran yang mengganggu, kekhawatiran yang membebani, serta kesibukan yang membuat kami lupa padamu. Lembutkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman yang Kau sampaikan. Kami rindu firman-Mu hari ini, bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi mengubah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kata yang disampaikan, agar semua membangkitkan semangat kami untuk berjaga-jaga dan terlebih setia sampai Engkau kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-48 diberi judul bagi kita, Siapkah kita saat pintu itu tertutup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat ini kita boleh membayangkan, andaikan malam itu sepi, semua lampu rumah sudah dimatikan, pintu terkunci rapat, udara dingin membuat selimut terasa seperti surga dunia. Anda sudah siap untuk tidur nyenyak. Tiba-tiba ada yang mengetok dengan suara ketukan keras di pintu, tanpa berhenti. Kemudian Anda bangun setengah sadar, rambut acak-acakan, wajah belum siap dilihat publik. Di kepala langsung muncul pertanyaan, siapa yang datang larut malam begini? Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Dan kenapa tidak kirim WA lebih dahulu? Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira perasaan campur aduk itu yang Yesus mau kita tangkap saat ini. Dan Ia berkata di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ada perintah jelas agar kita siap, agar kita berjaga dan terlebih waspada. Karena sesuatu akan datang secara mendadak. Bagian yang pertama kita melihat, siap itu beda dengan sibuk. Yesus menggambarkan seorang hamba yang menunggu tuannya pulang dari pesta pernikahan. Masalahnya, tuan itu tidak memberitahu jam pastinya. Bisa jam 10 malam, bisa jam 12 pagi. Bisa juga pas ayam belum bangun. Masalah kita zaman sekarang adalah kita terlalu sibuk untuk siap. Sibuk kerja dari pagi sampai malam, sibuk untuk mengurus rumah, sibuk untuk update status, scroll media sosial, bahkan sambil dengar khotbah kadang-kadang. Bapak Ibu Saudara, sibuk itu tidak sama dengan siap. Bisa saja kita sibuk pelayanan, sibuk kegiatan gereja, tetapi hati tidak berjaga. Siap yang Yesus maksudkan adalah hati yang fokus pada tuannya,
bukan pada kesibukannya sendiri. Ilustrasinya bagi kita, untuk pernikahan di dunia, kita bisa siapkan dari jauh-jauh hari bookingan gedung, fitting baju, pesan catering. Tapi untuk kedatangan Anak Manusia tidak pernah kita ketahui dan tidak kita sangkakan. Bagian yang kedua, kedatangan yang mengagetkan. Di sini Yesus berkata, "Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang." Dan yang mengejutkan, Yesus menambahkan, Tuhan itu akan menyuruh hamba-hambanya duduk makan, dan ia sendiri yang akan melayani mereka. Bayangkan, Sang Raja melayani kita. Begitulah kerajaan Allah. Tetapi Yesus langsung mengingatkan, ia akan datang seperti pencuri. Pencuri tidak kirim undangan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak menunggu kita siap. Banyak orang berkata, mungkin itu masih lama. Saya masih muda, atau saya mau nikmati hidup dulu. Saya masih belum siap karena masih banyak dosa. Tetapi justru karena kita tidak tahu waktunya, kita harus siap setiap saat. Bagian yang ketiga, pengetahuan tanpa tindakan itu bahaya. Petrus bertanya, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan atau semua orang? Yesus menjawab dengan kisah hamba yang setia dan hamba yang jahat. Inilah yang bikin hati kita agak deg-degan. Hamba yang tahu kehendak tuannya tapi tidak melakukannya akan menerima hukuman lebih berat. Artinya tahu firman tanpa ketaatan itu adalah bencana. Sekarang ini kita gampang sekali dapat firman Tuhan bisa melalui YouTube, Instagram, renungan. Tetapi bahayanya kita jadi kolektor pengetahuan rohani, tapi tidak mempraktekannya. Seperti punya banyak resep makanan, tapi dapurnya tidak pernah dipakai. Di sini Yesus berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Di Indonesia ini kita bebas beribadah, bebas punya Alkitab, bahkan punya akses internet untuk belajar firman. Tapi justru karena itu, tanggung jawab kita lebih besar. Kalau kita tetap malas berjaga, itu bukan karena kita tidak tahu, tapi itu karena kita mengabaikannya. Bagian yang keempat, problem besar gereja masa kini. Mari kita jujur. Gereja zaman sekarang punya satu penyakit yang cukup serius, yaitu menyampaikan firman Tuhan yang isinya selalu tentang berkat dan kenyamanan. Itulah yang membuat kita tertidur. Kita puas dengan rutinitas ibadah, kita tidak merasa mendesak untuk bersaksi, kita menunda pertobatan. Ini seperti orang yang punya jam alarm bangun pagi, tapi setiap pagi selalu mengabaikan alarmnya. Masalahnya, kedatangan Tuhan tidak ada peringatannya. Kalau sudah tiba waktunya, ya sudah. Di sini Yesus berkata, bangunlah, jangan tunggu pintu itu tertutup. Ingat kisah 5 gadis bodoh yang baru sadar minyaknya habis, tapi pintu sudah dikunci. Waktu itu semua alasan sudah terlambat. Bagian yang kelima, bagaimana kita bisa tetap siap? Yesus tidak cuma kasih peringatan, tetapi juga solusi. Yang pertama, menjaga pelita tetap menyala. Isi hati kita dengan firman dan doa setiap hari. Pelita tanpa minyak akan padam. Demikian iman tanpa firman akan menjadi lemah. Yang kedua, hidup dengan prioritas kekekalan. Pikirkan apa yang akan bertahan di hadapan Tuhan, bukan hanya yang bertahan sementara. Yang ketiga, taat. Mungkin dunia bilang santai saja, tetapi Yesus bilang berjaga-jaga. Dan bagian yang keempat, jangan menunda pertobatan. Penundaan adalah kesalahan yang paling besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bukan untuk menakuti, tetapi menyadarkan.
Akan tiba di mana hari ketika pintu itu tertutup, tidak ada lagi kesempatan. Saat hari itu tiba, bagaimana Tuhan akan menemukan kita. Di sini, Yesus mencari hamba yang setia, bukan yang paling hebat, bukan yang paling sibuk. Sekali lagi, Ia mencari yang setia. Karena pada akhirnya yang perlu kita pahami, yang penting bukan kapan Tuhan datang, tapi bagaimana keadaan kita saat Tuhan menemukan kita pada saat Ia sedang datang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu di mana kami mulai lelah, mulai lengah, mulai tertidur dengan kenyamanan dunia. Hari ini kami mau bangun, kami mau kembali berjaga-jaga, dan terlebih menjaga pelita iman kami agar tetap menyala. Mengisi hati kami dengan firman-Mu dan hidup dengan prioritas kekekalan. Kiranya saat Engkau datang, Engkau mendapati kami setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.